Halo Sobat Corong ID. Tahukah kalian jika kini perebutan wilayah antara Taiwan dengan China semakin memanas? Walaupun telah berjanji akan menyelesaikan masalah ini dengan jalur damai, namun rupanya itu adalah akal bulus negeri tirai bambu tersebut bos. Karena hingga kini Beijing masih getol sekali mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayah mereka. Bahkan, Xi Jinping sempat mengungkapkan, bahwa negaranya bakal melakukan segala cara untuk membuat Taiwan bertekuk lutut. Termasuk melawan semua negara yang mendukung Taiwan untuk lepas dari Tiongkok. Sahabat sekalian, agaknya memang benar jika Beijing sebentar lagi dikeroyok oleh banyak negara, jika masih getol pada keinginannya untuk merebut Taiwan kembali. Pasalnya di tengah memanasnya hubungan kedua negara tetangga tersebut, Taiwan diam-diam telah menjalin berbagai hubungan militer dengan sejumlah negara selain AS dan sekutunya. Mantap bos, memperbanyak relasi bukan? Nah, rupanya Taiwan diam-diam menjalin hubungan barunya dengan Lituania. Hal ini diperkuat dengan laporan yang dikutip dari Reuters pada 2 hari lalu, yang melaporkan jika China telah memperingatkan pejabat Lituania dan Eropa, untuk tidak mengganggu hubungan atas keputusan Taiwan. Bahkan, pada bulan Agustus lalu, China telah menuntut agar Lituania menarik duta besarnya di Beijing. Lantas, sebenarnya apa yang telah terjadi hingga membuat Beijing marah besar? Nah, sahabat sekalian, rupa-rupanya dari hubungan yang telah dijalin keduanya tanpa sepengetahuan China, Taiwan telah mengumumkan bahwa kantornya di Vilnius akan disebut kantor perwakilan Taiwan di Lituania. Begitupun dengan Lituania yang akan membuka kantor perwakilan di Taiwan pada awal tahun ini. Ya benar saja, jika hubungan resmi di antara kedua negara itu, telah membuat Beijing marah besar. Bahkan, pemerintah China dengan tegas menentang mereka, dengan mengatakan jika pihak Eropa harus mengambil posisi yang benar, dan mencegah campur tangan dalam perkembangan hubungan China dan Uni Eropa yang sehat. Meski begitu, bagai tak mendengar bantahan dari China, hubungan Taiwan dan Lituania justru makin lengket saja bos. Diketahui secara resmi, jika Taiwan telah memberikan drone polisi sebanyak 10 unit dan 400 selimut ramah lingkungan, untuk membantu negara tersebut sebagai wujud dari persahabatan yang baru mereka bangun. Bukan hanya itu saja, Institut Penelitian Teknologi Industri Taiwan telah menandatangani nota kesepahaman MOU dengan Enterprise Lituania dan Invest Lituania, untuk mempromosikan kolaborasi di bidang semikonduktor dan pengembangan bioteknologi kedua negara. Jadi kita nantikan saja siklus positif dari persahabatan baru antara Taiwan dan Lituania, akankah kembali membuat Beijing naik pitam? Nah, sahabat sekalian, sebenarnya selama berdiri menjadi sebuah negara, China tak lepas dari yang namanya kontroversi. Termasuk sengketa wilayah Laut China Selatan yang menjadi medan perseteruan bagi negaranya dengan Amerika Serikat. Wilayah laut yang telah diklaim secara sepihak, jelas membuat negara lain geram melihatnya, termasuk negara-negara yang bersengketa langsung di wilayah tersebut. Bahkan, tak tanggung-tanggung ada total 18 negara yang sedang dan telah berkonfrontasi dengan China, terkait perebutan wilayah sengketa tersebut, tak terkecuali juga Indonesia. Salah satu yang aktif menghalau arogansi China di kawasan adalah Malaysia. Benar sekali bos, negara Asia Tenggara lain yang menganggap bahwa Kepulauan Spratly sebagai daerah kekuasaannya adalah Malaysia. Hal inilah yang membuat pihak mereka harus berhadap-hadapan secara langsung dengan China, yang telah mematok kepulauan tersebut sebagai wilayahnya. Bukan hanya Malaysia saja, karena Singapura juga begitu. Singapura sebagai sebuah negara baru yang didirikan di abad 19, tak heran ketika Singapura harus terlibat sengketa wilayah dengan negara-negara lain, yang sudah lebih dulu eksis, termasuk juga China yang memiliki sejarah panjang atas penguasaan kawasan Asia sejak era nenek moyangnya. Sama halnya dengan Indonesia bos. Hingga kini Indonesia masih menjadi lawan terbesar dan tertangguh, yang cukup membahayakan bagi China, di antara deretan negara-negara lain dari Asia Tenggara. Karenanya pemerintah Indonesia sepertinya tak gentar dan malah tak mau menyebut kawasan konflik itu, dengan sebutan Laut China Selatan yang dianggap lebih menguntungkan pihak China. Sebagai gantinya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah meluncurkan peta resmi NKRI terbaru, dengan kawasan Laut China Selatan ditulis dengan sebutan Laut Natuna Utara. 3 negara ini mungkin bisa dikatakan sebagai contoh dari 18 negara lainnya yang berseteru langsung terkait perebutan wilayah LCS. Sebenarnya bila dibanding AS, negara-negara ini justru bisa dikatakan sebagai musuh China yang sebenarnya.
Akan tetapi, dengan hadirnya AS di kawasan rawan konflik tersebut, bisa saja sebagian atau bahkan seluruh dari 18 negara ini bakal saling bersekutu, untuk melawan kepongahan China yang seenaknya melakukan klaim sepihak, dan bahkan tidak patuh pada putusan hukum internasional. Sahabat sekalian, dari banyaknya konflik yang berkaitan dengan China, pasti AS selalu ada di belakang pihak seteru China, untuk mendukung mereka melawan pengaruh China. Jangan-jangan, Amerika memiliki dendam kesumat dengan Beijing ya bos? Kalau menurutmu gimana nih? Silahkan tulis komentar kalian di bawah, dan sekian dulu dari admin, terima kasih.